Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang tua itu sedih hatinya kalau anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa itu tidak bisa menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya. Sikap hormat dan menjaga nama baik orang tua itu lebih berharga dari segala fasilitas yang mungkin bisa diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Mungkin memang ada orang tua yang menuntut ini dan itu, anak harus memberi ini dan itu kepada orang tuanya. Tetapi menurut keyakinan saya, kebanyakan orang tua tidak berharap seperti itu. Apalagi kalau umurnya sudah cukup lanjut, sudahlah tidak tertarik dengan rumah megah, mobil mewah, segala macam, enggak tertarik sama sekali. Yang menjadi perhatian utama adalah sikap hormat, perhatian dari anaknya, dan juga kelakuan hidup anak-anaknya yang menjaga nama baik orang tua. Itu jauh lebih penting, dan kalau itu dilakukan orang tua akan merasa bahagia. Sebaliknya ketika itu tidak dirasakan oleh orang tua merasa sedih. Sangat berduka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dengan relasi kita dengan Tuhan? Gambaran orang tua dengan anak tadi bisa kita kenakan, bisa kita terapkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan juga sikap hormat kepada Tuhan? Dalam bahasa Alkitab seringkali dipakai istilah takut akan Tuhan. Istilah takut akan Tuhan itu artinya hormat kepada Tuhan. Dan hormat kepada Tuhan itu berarti menjaga kelakuan, menjaga hidup yang benar. Sehingga tidak menjadi batu sandungan, sehingga tidak mempermalukan nama Tuhan. Apakah itu juga yang sudah tercermin, terwujud di dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah begitu besar dari Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan-bacaan kita hari ini menunjukkan dua sisi yang sungguh sangat berbeda. Sisi yang satu adalah anugerah Allah yang tidak berkesudahan, sementara respons manusia yang seringkali tidak sepadan dengan anugerah kasih sayang, kesetiaan Allah kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Yehuda dibuang ke Babel. Itu yang menjadi latar belakang dari khotbah Nabi Yesaya yang kita baca sebagai bacaan pertama tadi. Orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel menyadari bahwa penghukuman ini adalah akibat dari dosa dan pelanggaran mereka. Sekalipun kehidupan mereka di tanah Babel itu sebenarnya bukan kehidupan yang menderita. Jangan dibayangkan mereka yang dibuang ke Babel itu sama seperti orang-orang Israel di zaman Firaun. Enggak. Di Babel mereka memiliki kebebasan, mereka bisa hidup dengan baik, dengan sejahtera. Tetapi toh mereka tetap mengalami penderitaan batin. Kenapa demikian? Karena penghukuman di mana mereka dibuang ke Babel, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh musuh. Itu dihayati oleh mereka sebagai penghukuman Allah. Dan bukan hanya itu, tapi juga mereka menghayati bahwa Allah sudah tidak peduli pada mereka, meninggalkan mereka. Sebagai orang-orang yang beragama, beriman kepada Allah Yahweh, penghayatan atau anggapan atau pandangan semacam ini sungguh sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan ketika menyadari bahwa saya dihukum oleh Allah, Allah sudah meninggalkan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena sebagian orang-orang Yahudi yang dibuang memiliki pandangan dan pemahaman semacam itulah, maka Allah kemudian mengutus Yesaya untuk mengatakan
anggapan itu tidak benar. Benar bahwa Allah menghukum mereka, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka. Karena perjanjian Allah dengan Daud adalah perjanjian yang kekal, ia tidak pernah melupakan Daud, nenek moyang mereka dan keturunannya, sekalipun mereka sudah hidup di dalam dosa. Penghukuman itu dimaksudkan untuk menyadarkan umat. Oleh karena itulah Yesaya memanggil umat untuk datanglah, carilah Tuhan dan bertobatlah. Bertobat itu berarti datang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, meninggalkan segala yang jahat. Dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sekalipun, seperti yang dikatakan oleh Yesaya, rancangan dan jalan Allah itu sungguh sangat berbeda dengan rancangan dan jalan manusia, seperti langit dengan bumi, tetapi Yesaya mau menggarisbawahi bahwa segala rancangan dan segala jalan Allah itu baik adanya. Bahkan terbaik untuk umatnya. Jadi mempercayakan hidup itu berarti percaya penuh bahwa hidup saya di tangan Tuhan itu berada di tangan yang tepat. Yang akan menjaga, memelihara, dan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengambil contoh umat Israel sebagai umat yang tidak tahu berterima kasih. Ini bukan contoh yang baik. Ini contoh buruk dan sekaligus menjadi peringatan. Jangan seperti umat Israel ini. Berseru kepada Allah meminta dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Allah melakukannya, tapi setiap kali dalam perjalanan di padang gurun mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi tantangan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghujat Allah. Mereka mengancam Musa. Dan itulah yang terus-menerus dilakukan oleh umat Israel. Umat yang tidak tahu berterima kasih. Dan oleh karena itulah Paulus menggarisbawahi itu sebabnya mereka dihukum oleh Allah. Semua keturunan yang keluar dari Mesir tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran kehidupan atau perjalanan Israel di padang gurun itu menjadi gambaran kehidupan manusia, termasuk kehidupan jemaat di Korintus. Sekalipun Allah menyertai, sekalipun Allah hadir di tengah-tengah mereka, tidak berarti bahwa kehidupan mereka bebas dari segala macam tantangan dan pencobaan. Tetapi ketika pencobaan atau tantangan itu datang dalam kehidupan mereka, Paulus menyerukan, jangan menghujat Allah. Karena pencobaan dan tantangan itu bukan datang dari Allah. Sebaliknya yang datang dari Allah adalah kekuatan dan pemeliharaan. Maka ketika itu datang, pencobaan dan tantangan itu datang, mendekatlah kepada Allah. Sebab di sana ada kekuatan, ada pemeliharaan. Bahkan lebih daripada itu, di sana ada tuntunan dan pimpinan yang memampukan umat untuk mengatasi dan melewati setiap pencobaan dan tantangan. Kalau Paulus mengatakan pencobaan yang kau hadapi itu tidak melampaui kekuatanmu, bukan maksudnya merendahkan atau mengecilkan atau meremehkan pencobaan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap orang. Yang mau ditekankan oleh Paulus bukan persoalannya, tetapi kebesaran Allahnya. Itu yang harus dihayati ketika umat berada dalam pencobaan atau dalam tantangan-tantangan kehidupan. Lihatlah kebesaran Allah, yakinilah itu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan. Dan engkau akan melihat betapa pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Karena kekuatan Allah, kuasa Allah jauh lebih besar daripada setiap persoalan dan tantangan hidup yang engkau hadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah, kebaikan dan kesetiaan Allah juga dinyatakan
oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaannya tentang pohon ara di kebun anggur. Sesuai yang saya kasihi, untuk membuka lahan kebun anggur, seorang petani harus bekerja keras. Menyiapkan tanah yang baik, yang subur, yang lembut. Bahkan konon tidak boleh ada sebutir kerikil pun di lahan kebun anggur itu. Tujuannya apa? Supaya tanaman anggur itu dapat bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik. Dengan kata lain, tanaman anggur itu tanaman yang rewel sekali. Harus dipelihara dengan cermat, dengan teliti. Tetapi pohon ara tidak perlu atau tidak membutuhkan tanah seperti itu. Ia bisa tumbuh di sembarang tempat dan menghasilkan buah. Nah, kalau pohon ara itu sekarang ditanam di lahan kebun anggur, sesungguhnya pohon ara ini hidup dengan fasilitas mewah, VVIP. Dan seharusnya pohon ini segera menghasilkan buah. Setelah ditunggu 3 tahun, itu gambaran waktu yang sudah cukup, tidak juga menghasilkan buah. Betapa kesalnya pemilik kebun anggur ini. Maka wajar kemudian kalau dia memerintahkan tebang saja pohon itu karena tidak ada gunanya dia tumbuh. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba pemilik kebun anggur ini masih menawar. Jangan dulu. Biarlah saya akan mencangkulnya, memupuknya lagi, memberi fasilitas tambahan. Supaya apa? Supaya barangkali dengan itu pohon ara ini dapat berbuah. 1 tahun lagi. Kalau sampai tidak berbuah, apa boleh buat? Memang ini tidak berguna. Tebang saja, selesai. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus ini mau mengatakan betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan. Kalau toh sampai seperti itu pun tidak berbuah, maka tidak ada kata lain yang bisa menggantikan gambaran tentang pohon itu selain kata kebangetan. Sudah dipelihara dengan berkat, dengan anugerah yang begitu banyak, mandul juga, tidak menghasilkan apapun. Maka penghukuman pasti akan tiba juga. Segala sesuatu yang tidak berguna akan dibuang, akan ditebang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana karya Allah dinyatakan, bagaimana respon manusia. Nah, sekarang itu diperhadapkan kepada kita semua di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kita berjalan menuju ke perayaan Paskah yang didahului dengan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berakhir dengan kemenangan Tuhan. Nah, ketika kita menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan paling tidak 3 hal penting. Yang pertama, sesuai yang terkasih, apakah kita menghayati bahwa diri kita ini adalah umat yang diikat dengan perjanjian kekal oleh Allah. Kita bukan diikat dengan kontrak perjanjian dagang. Tapi kita diikat dengan perjanjian keselamatan yang kekal. Dan di dalam perjanjian itu Allah tidak pernah mengingkari satupun janjinya. Pengalaman Israel ribuan tahun membuktikan hal itu, dan sekarang perjanjian yang diikatkan kepada kita jauh lebih agung, jauh lebih mulia, karena itu diikat atau dibuat berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang melahirkan keselamatan untuk kita semua. Bukankah ini sebuah anugerah yang luar biasa? Sebagaimana yang tadi dinyanyikan, Amazing Grace, ajaib. Anugerah yang ajaib, yang luar biasa, tidak tergambarkan dan tidak bisa dihitung dengan apapun.
Lalu ketika kita berhadapan dengan semacam itu, dengan anugerah yang demikian besar, panggilan apa yang pantas untuk kita? Tidak ada yang lain kecuali panggilan untuk bertobat. Datanglah kepada Tuhan, tinggalkan kehidupan dalam dosa, hiduplah di dalam Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bertobat berarti meninggalkan segala yang jahat, mempercayakan atau menyerahkan sekarang hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Melakukan segala apa yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itulah pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mempercayakan hidup itu juga percaya bahwa rancangan dan jalan Tuhan terbaik. Apapun itu. Sekalipun rancangan dan jalan Tuhan itu seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kita menyadari bahwa rancangan-rancangan manusia itu penuh dengan keterbatasan, ketidaksempurnaan. Sementara rancangan Allah dan jalan Allah adalah yang sempurna, terbaik. Maka percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan, yakinlah bahwa hidup kita berada di tangan yang tepat. Jadi panggilan untuk bertobat, panggilan untuk menjauhi segala apa yang jahat, panggilan untuk mempercayakan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang terkasih, kita diajak juga untuk belajar bersyukur. Karena bersyukur itu berarti berterima kasih. Berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, yang saya kasihi, kecenderungan kita manusia itu seringkali mudah memusatkan perhatian atau mudah sekali memfokuskan diri pada kekurangan. Bukan pada apa yang lebih. Bukan apa yang baik yang kita terima. Tetapi kita seringkali tidak puas dengan hidup kita. Kenapa? Karena saya tidak punya ini, saya tidak punya itu. Kenapa yang lain punya, saya tidak punya? Kenapa yang lain mengalami ini dan itu, saya tidak mengalami? Kecenderungan berpikir semacam itu yang menyulitkan kita untuk bersyukur. Selalu tidak puas. Selalu merasa, aku kok enggak seperti itu ya. Tapi kalau kita mau belajar bersyukur, kita mau mengubah cara berpikir kita. Oke, tidak ada yang sempurna. Siapapun, sehebat apapun orang itu, dia juga punya kekurangan, dia juga punya kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan. Mungkin tidak kita lihat. Yang kita lihat hanya baiknya, luar biasa, indahnya dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan yang sempurna dan oleh karena itu jangan terpaku di situ. Alihkan perhatian untuk melihat apa yang baik yang kita terima dari Tuhan. Setiap orang menerima apa yang baik dari Tuhan. Hanya tidak kelihatan atau sengaja tidak dilihat. Nah sekarang mari kita belajar untuk melihatnya. Mari kita belajar untuk memperhatikannya. Maka itulah langkah untuk bersyukur, berterima kasih. Betapa baiknya ternyata Tuhan itu dalam hidup saya. Saya memang tidak memiliki ini dan itu, tapi saya memiliki yang lain. Dan itulah yang baik untuk saya, bahkan terbaik. Dengan bersyukur, dengan berterima kasih kepada Tuhan, maka kita juga akan selalu melekat kepada Tuhan. Dan itu saudara yang terkasih menjadi modal penting di dalam kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan tantangan dalam kehidupan. Dengan apa sih kita menghadapi semuanya itu? Kekuatan kita, kepandaian kita, kehebatan kita, kekayaan kita, semuanya itu terbatas kok. Setiap orang menghadapi kesulitannya masing-masing. Orang besar menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Orang kecil menghadapi tantangan yang barangkali lebih sederhana, lebih kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tetapi di atas semuanya itu, siapapun kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus penting untuk kita camkan. Hanya ketika kita melekat pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita akan melihat juga kebesaran Tuhan. Dan kita akan melihat betapa kebesaran Tuhan melampaui segala pencobaan dan tantangan yang kita hadapi. Belajarlah bersyukur karena ternyata dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya, siapakah orang paling berbahagia di dunia ini? Bukan orang yang memiliki kekayaan 7 turunan tidak habis. Atau 10 keturunan tidak habis. Bukan orang itu. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang bisa bersyukur. Bersyukur itu menerima keadaan hidup dan berterima kasih kepada Sang Pemberi hidup. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau dibilang bahagia itu sederhana, betul, tapi tidak mudah. Nah, kita mau diajak oleh firman Tuhan, belajarlah bersyukur. Berterima kasih karena itu sumber kebahagiaan kita. Dan hal yang ketiga, jikalau kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, belajar bersyukur, maka panggilan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita, yaitu menghasilkan buah. Tadi kita bisa melihat, diajak melihat apa yang baik yang Tuhan berikan. Barangkali yang selama ini tidak terlihat. Ketika kita berusaha dan belajar melihatnya, kita menemukan begitu banyak kebaikan. Kita ini seperti pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Segala kebaikan Tuhan dicurahkan untuk kita. Masakan sudah mengalami demikian banyak kebaikan Tuhan, kita tidak menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu berarti juga menjadi berkat bagi banyak orang, mempermuliakan nama Tuhan. Menjaga kehidupan kita dengan kelakuan-kelakuan yang baik. Jangan sampai ada orang yang mengatakan orang Kristen ternyata ya sama saja. Orang Kristen ya ternyata podo bae. Tidak ada bedanya. Ketika orang sudah memberikan komentar semacam itu, menunjukkan bahwa orang Kristen gagal menghasilkan buah. Dan sekarang ini kita sering mendengar, kita sering melihat berita bagaimana orang-orang dengan nama Kristen bicara ya seenaknya sendiri, melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang menyengsarakan banyak orang. Sedih kita melihatnya karena apa? Katanya minoritas itu harus berkualitas. Tapi kita menemukan kenyataan-kenyataan yang sungguh sangat berbeda. Dan ini seharusnya menggugah kita. Kita harus menunjukkan bahwa minoritas itu berkualitas. Bahwa yang sedikit itu pun bisa memberikan sumbangan bagi kehidupan yang lebih baik. Jadilah berkat, itu berarti menjadi berguna bagi sesama. Dan menjadi berguna bagi sesama itu pasti memuliakan nama Tuhan. Itulah panggilan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.